Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Nia Albisa dan ini rekan saya Anita Nurul Asmi, perwakilan dari kelompok 8. Nah, di sini kami akan mempresentasikan end-stage renal disease. Kira-kira apa sih end-stage renal disease itu? Nah, sebelumnya ini nama kelompok kami. Sebelumnya saya akan menyebutkan LOLO-nya ya. Pertama adalah definisi end-stage renal disease, insiden, prevalensi, prognosis, gejala, manajemen nyeri, kebutuhan perawatan paliatif, dan diagnosa keperawatan dari end-stage renal disease. Sebenarnya cukup, kita langsung mulai aja ya. Jadi apa sih itu end-stage renal disease? End-stage renal disease itu adalah atau sering kita sebut dengan gagal ginjal kronik. Lalu kenapa sih gagal ginjal kronik itu berbahaya? Nah, gagal ginjal kronik itu berbahaya karena ginjal mengalami kerusakan yang progresif yang berakibat fatal, bisa ditandai dengan uremia atau kondisi ginjal tidak menyaring dengan baik. Nah, karena adanya uremia, lalu yang seharusnya limbah-limbah harus terbuang, misalnya urea, terus limbah nitrogen, atau yang lainnya, itu malah beredar di dalam darah, lalu menyebabkan komplikasi. End-stage renal disease merupakan tahap akhir dari penyakit gagal ginjal yang bersifat progresif dan irreversibel. Jika pasien gagal ginjal tidak segera melakukan dialisis atau pergantian ginjal, maka dapat mengakibatkan kematian. Jadi, di sini dapat disimpulkan jika gagal ginjal kronik merupakan suatu ketidakmampuan tubuh dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan timbulnya uremia. Kita ke LO selanjutnya ya teman-teman, yaitu adalah insiden end-stage renal disease. Nah, insiden dari end-stage renal disease saat ini cukup memprihatinkan ya di semua negara. Misalnya saja di Amerika ya. Di Amerika diperkirakan 100 kasus per 4 juta penduduk per tahunnya. Dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 8% setiap tahunnya. Lalu, bagaimana di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia, end-stage renal disease diperkirakan berkisar 100-150 per 1 juta penduduk. Lalu, jumlah kasus penyakitnya sekitar 200-250 per juta penduduk. Dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 10% setiap tahunnya. Prevalensi end-stage renal disease. Banyak publikasi yang melaporkan prevalensi penyakit gagal ginjal pada tahap akhir ini sangat bervariasi, mulai dari metode pengambilan sampelnya, lalu penilaian fungsi ginjal. Lalu diperkirakan prevalensi dari seluruh dunia mencapai 10-50% populasi, termasuk populasi yang beresiko tinggi. Penyakit ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kronis, kardiovaskuler, serta progresivitas menjadi gagal ginjal atau penyakit ginjal stadium akhir hingga mencapai kematian. Next, LO selanjutnya adalah prognosis dan penyebab kematian end-stage renal disease. Nah, di sini pada pasien end-stage renal disease ditemukan masalah volume cairan. Nah, kenapa sih masalah volume cairan? Jadi, penyebab masalah volume cairan itu karena di dalam ginjal terdapat peningkatan kadar tubuh total yang menyebabkan retensi air. Lalu selanjutnya adalah masalah kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi di sini berpengaruh terhadap penyakit ginjal karena ginjal yang sudah tidak baik bekerjanya akan menyebabkan metabolisme yang kurang di dalam tubuh. Lalu selanjutnya adalah masalah ketidakpatuhan pasien dalam pembatasan cairan akan menimbulkan overload cairan dengan gejala kenaikan berat badan, interdialitik, dan berisiko terjadinya komplikasi seperti hipertensi. Hipertensi di sini disebabkan karena jadi pembuluh darah rusak, nefron yang menyaring darah tidak menerima oksigen,
dan nutrisi yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik. Lalu gangguan fungsi fisik, sesak nafas. Nah, sesak nafas di sini disebabkan karena kelebihan cairan yang menyebabkan odem. Karena ginjal tidak mampu menyaring, sehingga urin yang keluar berkurang dan cairan tubuh bertambah banyak. Lalu penyebab sesak nafas sendiri karena adanya cairan yang menumpuk di dalam paru-paru. Edema pulmonal, hipertrofi ventrikel, dan gagal jantung. Gejala end-stage renal disease. Nah, di sini gejala dari end-stage renal disease berupa filtrasi glomerular di bawah 60 ml per menit per 1,73 meter persegi atau di atas nilai tersebut, namun disertai dengan kelainan sedimen urin. Penurunan buang air kecil, ketidakmampuan untuk buang air kecil, lalu kelelahan, rasa tidak enak, sakit kepala, penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, kehilangan selera makan, mual hingga muntah, kulit menjadi kering dan timbul rasa gatal-gatal, perubahan warna kulit, mengalami sakit tulang, lalu kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nita. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ani Albisa untuk manajemen nyeri untuk pasien gagal ginjal kronik atau tahap akhir. Dalam manajemen farmakologinya, pada pasien dapat menggunakan obat antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik dengan syarat kategori ketepatan pasien 100%, ketepatan obat 100%, ketepatan indikasi 100%, ketepatan dosis 100%, ketepatan frekuensi 27,91%, dan ketidaketepatan frekuensi 72,9%. Lalu untuk pemberian kompres NaCl 9% dipandang efektif dalam membantu mengendalikan nyeri. Stimulasi dingin pada kulit akan menurunkan konduksi impuls serabut syaraf sensoris nyeri, sehingga rangsangan nyeri menuju hipotalamus akan dihambat dan diterima lebih lama. Untuk non-farmakologinya, manajemen nyeri secara non-farmakologis merupakan upaya yang dilakukan secara mandiri atau terintegrasi dengan tindakan farmakologis. Nah, bentuk tindakan non-farmakologis ini yang digunakan sebagai upaya intervensi untuk mengontrol nyeri meliputi kompres dingin, akupuntur, massage, relaksasi dan deep breathing, imagery, reiki, therapeutic touch, dan pemberian nutrisi. Lalu manajemen nyeri pada pasien gagal ginjal kronik dapat dilakukan dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Nah, untuk terapi non-farmakologi yang paling banyak digunakan adalah terapi kompres dingin. Nah, terapi kompres dingin ini dilakukan selama 10 menit dan dilakukan sebelum venipunctur atau tusukan vena. Lalu untuk kebutuhan perawatan paliatif bagi pasien gagal ginjal kronik, untuk kebutuhan perawatannya pada stadium lanjut tidak hanya pemenuhan atau pengobatan gejala fisik saja, namun juga pentingnya dukungan terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual yang dilakukan dengan pendekatan interdisiplin yang dikenal sebagai perawatan paliatif. Nah, perawatan paliatif ini dapat menggunakan intervensi dengan psikologis atau psychological intervention berupa relaksasi spiritual. Pemberian intervensi ini dilakukan dengan setting kelompok dengan diharapkan tercipta per group support sesama penderita gagal ginjal kronik yang akan meningkatkan motivasi mereka dalam beradaptasi terhadap penyakitnya atau bisa menerima. Nah, sehingga mampu membangun mekanisme coping yang efektif dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Lalu untuk asuhan keperawatannya, kami mengangkat
terdapat 3 diagnosa. Yang pertama ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi retensi cairan. Domain 2 kelas 5 kode diagnosis 00026. Lalu untuk yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Domain 12 kelas 1 kode diagnosis 00132. Lalu untuk yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilisasi. Domain 4 kelas 4 kode diagnosis 00092. Lalu untuk NOC dan NIC-nya, untuk diagnosa yang pertama kelebihan volume cairan, NOC-nya keseimbangan cairan, dan NIC-nya manajemen cairan. Lalu untuk nyeri akut, untuk NOC-nya yang pertama ada tingkat nyeri dan yang kedua kontrol nyeri. Lalu NIC-nya yang pertama ada manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Lalu untuk diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas. Untuk NOC-nya toleransi terhadap aktivitas, yang kedua istirahat, yang ketiga perawatan diri aktivitas sehari-hari atau ADL. Lalu untuk NIC-nya manajemen lingkungan kenyamanan, manajemen nyeri. Baik, untuk kesimpulannya, end-stage renal disease atau ESRD adalah suatu proses kerusakan sel-sel ginjal dalam rentang waktu lebih dari 3 bulan. Nah, di mana pasien gagal ginjal kronik ini dapat menimbulkan gejala berupa laju filtrasi glomerular di bawah 60 ml. Manajemen nyeri yang dapat dilakukan terkait ESRD ini yaitu dengan terapi non-farmakologi dan farmakologi, yang dimana terapi non-farmakologi yaitu dengan terapi kompres dingin, dan terapi farmakologi dengan memberikan obat antihipertensi. Nah, adapun diagnosa yang mungkin muncul dari kasus pasien gagal ginjal kronik ini yaitu kelebihan volume cairan, nyeri akut, dan intoleransi aktivitas. Baik, ini untuk daftar pustakanya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan.